Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan. Setiap pagi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, dan hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Heri Mulyanto. Tetapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya, mujizat masih terjadi. Dia yang menyembuhkan. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang melakukan mujizat bagi kami. Engkau mengerjakan di dalam kami segala kebaikan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah Allah sendiri. Dan Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu untuk memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadikan firman ini rema di dalam hidup kami. Jadikan firman ini hidup di dalam kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan berikan tema kuasa mujizat. Jadi pertanyaan sekarang ini, apakah mujizat itu masih ada sampai saat sekarang ini? Bapak Ibu sekalian, dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dari segala bidang, zaman yang serba modern dan canggih dari segala bidang, baik dari sisi kesehatan dengan peralatan yang semakin canggih. Di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang ini, tidak mengherankan manusia mulai cenderung mengandalkan kepintaran otaknya, lebih percaya pada ilmu-ilmu kedokteran, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, lebih mengandalkan kekayaan, lebih mengandalkan hartanya mereka daripada percaya dengan kuasa Tuhan. Mereka berpikir asal punya uang yang banyak, harta yang melimpah, segala sesuatu dapat diraih. Apa saja yang diinginkan pasti dapat tercapai. Tidak perlu berdoa, tidak perlu mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan, mari pada pagi hari ini kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai sekarang ini. Mujizat itu masih ada sampai detik ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasanya tidak berubah. Dia tetap sama dari kemarin, dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat ke-8 dikatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Menjadi sebuah pertanyaan kita, mengapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Mengapa kadang kita beribadah tidak mengalami satu perubahan, bahkan ibadah terasa hambar? Kita ibadah pulang begitu saja, tidak ada mengalami perubahan, tidak mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Bapak-Bapak sekalian, ketika Yesus kembali ke Nazaret, pada tempat asalnya, pada waktu itu Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Karena apa? Di dalam Matius 13 ayat 58 dikatakan bahwa dan karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita tahu bahwa faktor penghalang untuk mengalami mujizat adalah ketidakpercayaan. Orang-orang yang ada di Nazaret pada waktu itu, mereka tidak percaya. Mereka mulai mempertanyakan siapakah Yesus ini. Walaupun dia melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus di dalam rumah ibadah, pada saat Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia mendengarkan, dia melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa sehingga orang takjub bahwa Yesus mempunyai hikmat yang sangat luar biasa. Tetapi mereka mempertanyakan siapakah Yesus ini. Yesus adalah anak tukang kayu, anak Maria yang bersama-sama dengan mereka. Maka kecewalah mereka dan menolak Yesus. Pada saat mereka menolak Yesus pada waktu itu, maka kuasa mujizat itu tidak akan terjadi. Kuasa mujizat tidak akan terjadi pada saat orang-orang tidak mau menerima Yesus. Sehingga dikatakan dalam Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Bapak-Bapak sekalian, kunci untuk dapat mengalami mujizat adalah iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam versi terjemahan New King James dikatakan bahwa now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kata substance di sini diartikan bahwa bahan baku dasar. Substance di sini diartikan bahan baku dasar. Jadi bahan baku dasar utama mujizat adalah iman, faith. Dan faktor penunjang lain adalah ketaatan atau perbuatan. Karena iman harus bekerja sama
dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jika Naaman tidak taat ketika diperintahkan untuk menyelamkan dirinya di sungai Yordan pada waktu itu, Naaman tidak akan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Satu hal yang terutama, mengapa tidak terjadi mujizat? Karena ketidakpercayaan, karena tidak ada iman. Tanpa iman, maka kuasa mujizat itu tidak akan terjadi. Marilah pada pagi hari ini kita ubah paradigma kita. Pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita mengalami persoalan, masalah kesehatan dalam kehidupan kita, apabila kita akan mengalami kuasa mujizat itu, maka kuncinya adalah, sudahkah kita memiliki iman kepada Yesus? Karena Yesus adalah sumber kekuatan, karena Dia adalah sumber pengharapan. Pada saat kita mungkin beribadah, pada saat kita berdoa, mungkin kita sedang didoakan oleh hamba Tuhan siapapun juga. Janganlah kita melihat siapa orangnya. Pada saat kita melihat latar belakang, kita tahu orang itu, kita meremehkan dia, orang yang dipakai oleh Tuhan, maka kuasa mujizat itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi pada saat fokus kita hanya kepada Yesus, bukan kepada siapapun yang diutus oleh Tuhan, bukan kepada manusia atau orangnya yang sedang mendoakan kita, atau manusia atau orang yang menyampaikan firman Tuhan, siapapun juga. Kalau kita fokus hanya kepada Yesus, maka kita pasti akan mengalami kuasa mujizat itu, dan mujizat itu akan nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus, dan diikuti dengan ketaatan atau perbuatan. Pada saat iman bekerja sama dengan perbuatan, maka kita akan mengalami kuasa mujizat dan terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah pada pagi hari ini, sudahkah kita memiliki iman kepada Yesus? Alkitab katakan bahwa iman sebesar biji sesawi sekalipun itu bisa memindahkan gunung. Apa yang menjadi gunung masalah kita? Apa yang menjadi gunung persoalan dalam kehidupan Bapak Ibu dan sekalian? Mari datang kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri. Mari andalkan hanya kepada Yesus. Maka kita akan mengalami kuasa mujizat itu. Kuasa mujizat tidak akan terjadi tanpa adanya iman. Saya percaya siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, imani bahwa Yesus mampu melakukan mujizat hingga saat ini. Apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengalami mujizat terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, imani kuasa mujizat itu masih ada hingga sampai saat sekarang ini. Apa menjadi permohonan Bapak Ibu sekalian? Persoalan masalah apapun, minta kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kuasa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita yang sakit akan disembuhkan. Kita yang dalam kelemahan akan dikuatkan. Kita yang dalam kekurangan, maka Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita hanya oleh kuasa mujizat, asalkan kita memiliki iman. Bapak Ibu sekalian, mujizat Tuhan masih ada sampai detik ini. Oleh karena itu, percayalah, kuasa mujizat itu masih nyata. Kuncinya yaitu apa? Kita memiliki iman hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan melihat manusia. Jangan melihat orangnya. Siapa yang menyampaikan, siapa yang mendoakan kita. Tetapi kita pandang hanya kepada Tuhan. Kita fokus hanya kepada Tuhan. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, nggak memiliki iman pada Tuhan, maka kuasa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, ada kuasa mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, dengan iman kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, mujizat bagi kami.
Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan yang masih ada. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami katakan kepada sakit penyakit, pergilah. Kami katakan ke dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Karena mujizat kesembuhan itu ada. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Engkau Allah yang menjamah kami. Kami percaya kuasa Yesus senantiasa beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau Allah mencukupkan bagi jemaat yang mengalami kekurangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memagari kami semua dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah memberkati kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Sedikit pemberitahuan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa untuk sementara waktu doa pagi masih tetap diliburkan dan dikeputuskan oleh Bapak dan Ibu Gembala Sidang bahwa doa pagi akan diliburkan sampai dengan tanggal 4 Januari. Sehingga Bapak Ibu masih tetap bisa berdoa di rumah. Dan saya percaya Bapak Ibu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa supaya segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini boleh cepat terpulihkan. Biarlah pandemi ini boleh berlalu. Kita berdoa biar Tuhan campur tangan, memberikan pertolongan senantiasa bagi kita semua. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.